Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Najmul Afad MA selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi kelas KPIA serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenankan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi religi dalam antropologi. Saya Satria Rezi Pahlevi NIM 34200095 sebagai moderator, dan selanjutnya ada pemateri. Yang pertama ada Amanda Salwa Afni NIM 34200090 serta Vela Karisma Febrinda NIM 34201000 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dan konsep dasar religi. Kata religi atau religi berasal dari kata religie dalam bahasa Belanda atau religion dalam bahasa Inggris, masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dibawa oleh orang-orang barat, yaitu oleh orang Belanda dan Inggris yang menjajah Indonesia dan Nusantara dengan membawa dan sekaligus menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Religi merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera, bahwa jalan tersebut berupa aturan, nilai, atau norma yang mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, gaib, suci, yang harus diikuti dan ditaati. Aturan tersebut ada tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan manusia, masyarakat, dan budaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda dan Vela. Karena ini melalui YouTube, saya serahkan selanjutnya untuk pemateri dan Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan teori antropologi tentang religi menurut Karl Marx. Pemikiran Karl Marx dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan banyak orang. Karl Marx adalah seorang filosof fundamental yang tidak berteori saja. Beliau dengan pemikirannya mampu mempengaruhi manusia dan hampir semua disiplin ilmu tentang pengetahuan dewasa. Pernyataan Karl Marx diibaratkan seperti semakin manusia mengkonsumsi agama, maka ia akan semakin gila. Manusia tidak memperdulikan hal-hal materi yang sudah tentu ada di kehidupan nyata. Manusia hanya terlena dengan hayalan-hayalan mereka tentang agama dan kehidupan akhirat. Menurutnya juga, agama sebagai candu merupakan refleksi dari keadaan manusia yang tidak menjadi diri sendiri, bahkan tidak memiliki otonomi terhadap diri sendiri dan menggantungkan dirinya pada agama yang justru diciptakan oleh manusia. Ia tunduk terhadap agama, ia kehilangan dirinya dan tidak bisa menguasai diri untuk meraih apa yang diinginkannya. Bentuk agama sebagai candu yang dikemukakan oleh beliau yaitu: 1. Tercermin dalam realitas kehidupan manusia sendiri. 2. Mengungkapkan bahwa penderitaan manusia adalah tempat kehadiran Tuhan, dan agama hanya untuk diikuti, tidak untuk diprotes. Baik, selanjutnya teori antropologi tentang religi menurut Max Weber. Weber menunjukkan bahwa tipe-tipe protestanisme tentu mendukung pengejaran rasional akan keuntungan ekonomi dan aktivitas duniawi yang telah diberikan arti rohani dan moral yang positif. Ini bukanlah tujuan dari ide-ide keagamaan, melainkan lebih merupakan sebuah produk sampingan, logika turunan dari doktrin-doktrin tersebut, dan saran yang didasarkan pada pemikiran mereka yang secara langsung dan tidak langsung mendorong perencanaan dan penyangkalan diri dalam pengejaran keuntungan ekonomi. Dan Max Weber pandangannya terlalu terpaku pada budaya barat dengan agama Protestan sebagai kajian utamanya. Apabila pendapat Max Weber tersebut diterapkan terhadap agama Islam, kami kurang sependapat, karenanya kita hidup tidak hanya untuk bekerja mencari atau mengejar dunia supaya kaya dan banyak harta.
Namun kita hidup perlu ibadah dan berinteraksi dengan Allah sebagai Sang Khalik, sebagai hamba Allah, dan Islam agama kita. Semua mengetahui bahwa kehidupan dunia adalah sementara. Kehidupan selamanya hanya di akhirat kelak. Mengenai dimasukkannya ke dalam surga maupun neraka itu urusan Allah, bukan dilihat dari kerja keras di dunia. Oleh sebab itu, dengan pemahaman Max Weber ini, hal tersebut yang sangat memiliki implikasi serius bagi tumbuhnya suatu etos baru dalam komunitas Protestan. Etos itu berkaitan langsung dengan semangat untuk bekerja keras guna merebut kehidupan dunia dengan sukses. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori antropologi Durkheim. Teori ini berasal dari seorang sarjana ilmu filsafat dan sosiologi bangsa Prancis, Emile Durkheim, dalam bukunya Les Elementaires de la vie qui religieuse, pada dasarnya sama dengan R.R. Marx, adalah menyanggah teori religi yang dikemukakan oleh Taylor. Serupa dengan pendapat Marx tersebut di atas, beliau beranggapan bahwa alam pikiran manusia pada masa permulaan perkembangan kebudayaan itu belum dapat menyadari suatu paham abstrak jiwa sebagai suatu substansi yang berbeda dari jasmani. Kemudian Durkheim juga berpendirian bahwa manusia pada masa itu belum dapat menyadari faham abstrak yang lain seperti percobaan dari jiwa menjadi roh apabila jiwa itu telah terlepas dari jasmani yang mati. Teori itu berpusat kepada beberapa pengertian dasar, ialah 1. Makhluk manusia dalam kala ia baru timbul di muka bumi mengembangkan aktivitas religi itu tidak karena ia mempunyai di dalam alam pikirannya bayangan-bayangan abstrak tentang jiwa. Yang kedua, sentimen kemasyarakatan itu dalam batin manusia dahulu berupa suatu kompleks perasaan yang mengandung rasa terikat, rasa bakti, rasa cinta, dan sebagainya terhadap masyarakat sendiri yang merupakan seluruh alam dunia di mana ia hidup. Yang ketiga, sentimen kemasyarakatan yang menyebabkan timbulnya emosi keagamaan yang sebaliknya merupakan pangkal daripada segala kelakuan keagamaan manusia itu tentu tidak selalu berkobar-kobar dalam alam batinnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori antropologi Ceggrels. Agama sebagai sistem kebudayaan artinya simbol atau tindakan simbolik yang mampu menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum, eksistensi dan melekatnya konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual, dan pada akhirnya perasaan dan motivasi itu akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik. Makna yang tersimpan dalam simbol-simbol religius biasanya dikaitkan dengan mitos atau entah dirasakan oleh mereka yang tergetar dengan simbol tersebut, ringkasan pandangan dunia tentang simbol tersebut, ataupun kualitas kehidupan emosional apa yang ditopangnya. Simbol-simbol sakral tersebut menghubungkan ontologi dengan kosmologi, estetika dengan moralitas. Artinya, simbol-simbol suci ini terjalin dalam simbol-simbol lainnya yang digunakan manusia dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sistem simbol ini merupakan sumber informasi ekstrinsik yang membentuk iklim dunia dengan menarik si penyembah ke seperangkat disposisi khusus yang memberi suatu ciri tetap pada arus kualitas pengalamannya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan untuk para pemateri. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan daripada materi yang telah kami diskusikan. Bahwasanya religi merupakan jalan hidup yang harus ditempuh
oleh manusia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Bahwa jalan tersebut berupa aturan, nilai, atau norma yang mengatur kehidupan manusia yang dianggap sebagai kekuatan mutlak, gaib, suci yang harus diikuti dan ditaati. Aturan tersebut ada dan tumbuh serta berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan manusia, masyarakat, dan budaya. Ada beberapa tokoh antropologi yang mengemukakan tentang teori religi, di antaranya Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, dan Sigrid. Demikian ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan dilanjut pertanyaan nanti di WA group dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.